Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Jelani Manjur. Mantap dengan hasil jujur. Apa kabar semuanya? Ya, semoga kita semua diberi keselamatan dan bahagia selalu. Semangat pagi, 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 pagi. Semangat terus ya. Ya, kita akan belajar apa ini? Kita akan belajar soal bahasa Indonesia kelas 5 bab 6. Tentang apa sih bab 6 itu judulnya? Ya, bab 6 itu adalah Cinta Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar soal bahasa Indonesia kelas 5 bab 6, yaitu Cinta Indonesia, yang soalnya bersumber dari diariguru.com buatan Bapak Made Ari Aditya. Ya, selanjutnya mari kita simak soal dan kuis interaktifnya. Ya, berikut soal atau kuis interaktifnya. Terdiri dari 25 nomor dan juga disediakan skor apabila Bapak Ibu guru ingin memakainya di dalam pembelajaran di kelas. Nah, ini bisa digunakan bila soal sudah dikerjakan, ini bisa diberikan skornya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, bila ingin memesan PowerPoint ini, saya cantumkan nomor handphone saya di deskripsi. Silakan hubungi saya dan memesannya. Baik, kita lanjut ke nomor 1. Ya, perhatikan teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 3. Judulnya Museum Perjuangan Yogyakarta. Museum Perjuangan Yogyakarta adalah salah satu penanda sejarah pentingnya Hari Kebangkitan Nasional yang diprakarsai oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, pembangunan museum dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Sri Paku Alam 8 pada tanggal 29 Juni 1961. Nah, gedung Museum Perjuangan Yogyakarta memadukan gaya arsitektur zaman Kekaisaran Romawi kuno dan Candi Mataram Hindu. Bentuk bangunan museum memiliki ciri khas melingkar seperti silinder yang dikenal dengan ronde tempel. Istilah ini muncul karena seluruh bangunan di bagian bawah atap tertempel relief perjuangan bangsa Indonesia dan patung wajah para pahlawan nasional. Atap gedung museum menyerupai topi baja dengan 5 buah bambu runcing berdiri di atas bola dunia. Selanjutnya, pintu masuk utama bagi para pengunjung berada di bagian depan gedung ini dan langsung berada di lantai 2. Di lantai 2, pengunjung bisa melihat interior gedung ini dipenuhi dengan jendela. Salah satu sudut dari ruangan ini tampak anak tangga menuju lantai dasar. Di lantai utama ini terdapat banyak koleksi pernak-pernik perjuangan, mulai dari meja dan peralatan makan yang pernah dipakai oleh Presiden Soekarno. Selain itu, terdapat peninggalan sepeda tua, alat komunikasi radio perjuangan, dan tas milik Bung Hatta. Nah, sekarang kita kerjakan soal nomor 1-nya. Keunikan dari Museum Perjuangan Yogyakarta yaitu apa? Apakah A. memiliki pintu masuk utama bagi pengunjung? B. terdapat air mancur dan taman rumput yang hijau?
C. Keindahan arsitektur bergaya Romawi dan candi, ataukah yang D. Tidak ada jendela pada salah satu lantai gedungnya? Manakah jawaban yang tepat? Apakah yang A? Ternyata tidak ya, ternyata bukan. Yang B juga bukan. Ya, jawabannya adalah yang C. Bagaimana yang D? Tentu saja bukan ya. Ya, nomor 1 jawabannya C. Keindahan arsitektur bergaya Romawi dan candi. Yuk kita lanjut ke nomor 2. Ya, setelah kita kerjakan nomor 1-nya menghilang, mari kita lanjut ke nomor 2. Kita dapat melihat patung wajah para pahlawan nasional di Museum Perjuangan Yogyakarta. Nah, pertanyaannya adalah letak dari patung tersebut yaitu di mana? Apakah A. Dinding bangunan lantai utama, B. Lantai 2 gedung, C. Sudut ruangan gedung, ataukah yang D. Bawah atap bangunan? Manakah jawaban yang tepat? Apakah A. Dinding bangunan lantai utama? Ternyata bukan. Ataukah yang B. Lantai 2 gedung? Juga bukan. Apakah yang C. Sudut ruangan gedung? Ya, ternyata bukan. Yang benar adalah yang D. Bawah atap bangunan. Mari kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 3. Berikut ini salah satu pernak-pernik perjuangan yang ada di Museum Perjuangan Yogyakarta pada lantai utama, yaitu apa nih? Apakah A. Tas milik Presiden Soekarno, B. Sepeda tua, C. Candi Mataram Hindu, ataukah yang D. Televisi Perjuangan? Manakah jawaban yang tepat? Apakah A. Tas milik Presiden Soekarno? Ternyata bukan. Ataukah yang B. Sepeda tua? Ya, ternyata jawabannya adalah yang B ya, sepeda tua. Bukan Candi Mataram Hindu, apalagi Televisi Perjuangan. Jadi jawabannya adalah sepeda tua. Mari kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 4. Siswa kelas 5 mendengarkan penjelasan dari siapa tentang benda-benda bersejarah yang ada di museum. Nah, kata yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang, kalimat yang belum lengkap di atas yaitu apa? Apakah A. Pemandu, B. Arsitek, C. Pahlawan, ataukah yang D. Montir? Manakah jawaban yang benar? Apakah A. Pemandu? Ya, jawabannya A ya, pemandu. Bukan arsitek, bukan pahlawan, apalagi montir. Jawabannya adalah pemandu. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 5. Museum Benteng Frederik didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pada titik Belanda. Nah, ini kalimat rumpang lagi. Kata yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang di atas yaitu apa? Apakah A. Zaman, B. Waktu, C. Tanggal, ataukah yang D. Tahun? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawabannya adalah pada zaman ya, zaman Belanda. Bukan waktu, tanggal, apalagi tahun. Jadi jawabannya adalah zaman. Mari kita lanjut ke nomor 6. Ya, berikut ini salah satu contoh penggunaan huruf kapital yang benar, yaitu apa? Apakah A. Ditya sedang belajar bahasa Bali dengan Balinya, B-nya huruf kecil, ataukah yang B. Tio bertanya kapan paketnya datang? Setelah tanda petik 2, K-nya huruf besar atau kapital. Yang C. Sultan Hasanuddin adalah pahlawan nasional. Hasanuddinnya hanya kecil. Ataukah yang D. Dia tinggal di jalan Gunung Lempuyang. G-nya besar, L-nya besar. Manakah jawaban yang tepat? Apakah A. Ternyata A salah karena Balinya B-nya kecil ya. Ataukah yang B? Ya, jawabannya B ya, benar. Setelah tanda petik 2, K-nya besar.
Yang C salah, hanya kecil. Yang ini juga salah karena J-nya harusnya J besar ya, jalannya dipakai J kapital. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Tio bertanya kapan paketnya datang. Ya, lanjut ke nomor berikutnya, nomor 7. Kunjungan ke museum dilaksanakan pada Rabu, R-nya R kecil, 6 Maret, Maretnya M kecil, 2024. Nah, penggunaan huruf kapital di atas kurang tepat tuh. Kata yang seharusnya ditulis kapital pada huruf pertamanya yaitu apa? Tadi sudah saya sebutkan. Apakah A. Museum dan Rabu, B. Maret dan museum, C. Rabu dan Maret, ataukah yang D. Pada dan Rabu? Manakah jawaban yang tepat? Apakah A? Ternyata salah ya, museum tetap M-nya kecil ya, pada hurufnya kecil ya. Oke, yang benar adalah C ya, Rabu dan Maret. Kalau nama hari R-nya R besar ya, R kapital, dan nama bulan juga M-nya M kapital. Dan jawabannya C, Rabu dan Maret. Baik, kita lanjut ke nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Huruf pertama di akhir kalimat. 2. Huruf pertama unsur nama orang. 3. Huruf pertama nama benda. 4. Huruf pertama di awal kalimat dalam petikan kalimat tidak langsung. Nah, kaidah penulisan huruf kapital yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa? Apakah A1, B2, C3, ataukah yang 4? Apakah 1 huruf pertama di akhir kalimat? Salah ya. Ataukah yang B, huruf pertama unsur nama orang? Ya, betul. Setiap nama orang diawali dengan huruf kapital. Jadi jawabannya yang 2, bukan 3. Nama benda tidak perlu huruf kapital. Huruf pertama dari kalimat dalam petikan kalimat tidak langsung juga salah. Jadi jawabannya adalah yang B. Nama orang huruf pertamanya huruf kapital. Baik, kita lanjut ke nomor 9. Ya, perhatikan teks berikut. Museum Negeri Empu Tantular, Provinsi Jawa Timur. Museum Negeri Empu Tantular, Provinsi Jawa Timur merupakan museum umum yang awalnya bernama Stedelik. Susah banget ya caranya nih mengucapannya. Stedelik Historic Museum Surabaya. Seorang kolektor Jerman bernama von Weber membangun museum tersebut. Pihak pengelola museum mengadakan berbagai kegiatan seperti pameran keliling, program museum masuk sekolah, seminar, lomba, festival, peragaan koleksi, dan pemutaran film. Nah, program tahunan museum ini yaitu Festival Tantular. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 9. Terdapat penulisan kapital yang tidak tepat pada teks di atas. Nah, penulisan tersebut tepat pada kalimat berapa nih? Apakah A, kalimat pertama, B kedua, C ketiga, ataukah yang keempat? Coba kita perhatikan lagi tadi ya. Di mana yang tidak tepat? Apakah kalimat pertama, kalimat kedua, atau kalimat ketiga, atau kalimat keempat? Jadi mana yang benar? Ya, apakah kalimat pertama? Pertama bukan, kedua juga bukan. Ya, jawabannya adalah pada kalimat ketiga ya. Oke, mari kita lanjut ke nomor 10. Ya, 10. Berikut ini contoh penulisan angka dan bilangan yang tepat, yaitu yang mana? Angka ya, penulisan angka yang tepat. Apakah A, 6 orang siswa tidak hadir hari ini? B, Riri sudah 2 kali pergi ke Gianyar. C, 10 siswa perempuan dan 12 siswa laki-laki. Atau D, Adit lahir pada tahun 2001. Apakah 2001 tulisannya seperti ini dengan huruf? Harusnya mintanya angka ini ya. Ya, ternyata salah. Yang C, 10 siswa, ini 10-nya pakai kalimat, sedang ini pakai angka. Apakah betul? Ternyata salah. Riri sudah 2 kali pergi ke Gianyar, ya ini sudah 2 kali. Ya, jawabannya benar. Kalau ini harusnya
bahasakan ya, 6 ya, pakai kalimat, 6-nya pakai kalimat ya. Oke, jadi jawabannya adalah B ya, Riri sudah 2 kali pergi ke Gianyar. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Kapal ini dapat memuat 74 awak kapal termasuk kapten. Nah, pertanyaannya, kata yang dicetak tebal 74 diganti dengan bilangan apa nih? Apakah A 703, B 704, C 73 ataukah yang D 74? Ya, tentu saja jawabannya yang C. Salah ya, itu kan 73. Kan di sini 74. Ya, maaf ya. Jadi jawabannya adalah yang D, 74. Bukan ini dan bukan ini. Jawabannya D, 74. Baik, kita lanjut ke nomor 12. Abad 21 dikenal sebagai era globalisasi dan teknologi informasi. Nah, kata yang dicetak tebal seharusnya diganti dengan, maksudnya ini ya, abad 21. 21 itu angka Romawinya bagaimana? Apakah A LL1, B XXV, C XX1 atau yang D LLV? Manakah jawaban yang tepat? Kalau LL1 bukan ya, L itu kan 50, XXV juga bukan, ini 25. Yang LLV juga bukan, salah. Ini yang benar adalah XX1 ya, seperti nama bioskop ya, XX1 tapi bukan 21 kan. Ya, ini 21. Jawabannya yang C. Baik, kita lanjut nomor 13. Berikut ini salah satu contoh kalimat perintah yang sifatnya menyatakan ajakan. Nah, kalau diajak berarti menggunakan kata apa nih? Apakah A dilarang membuang sampah sembarangan? B harap tenang ada ujian sekolah? C jangan merokok di lingkungan ini atau di ruangan ini? Ataukah D ayolah kita berolahraga setiap hari? Apakah A dilarang membuang sampah sembarangan? B harap tenang ada ujian sekolah? C jangan merokok di ruangan ini? Ya, ternyata A, B, C salah semua. Jadi jawabannya yang D. Ayolah kita berolahraga setiap hari. Kata ayolah ini adalah kalimat perintah yang sifatnya menyatakan ajakan. Ayolah ya, ajakan. Baik, kita lanjut ke nomor 14. Kalimat perintah yang sifatnya menyatakan harapan biasanya dimulai dengan kata apa nih? Apakah A hendaknya, B ayo, C mari, ataukah yang D jangan? Ya, ternyata jangan bukan. Kalau jangan itu adalah larangan ya. Kalau mari juga bukan, itu ajakan, ayo ajakan. Jadi harapan adalah kata yang dimulai dengan hendaknya. Ini sesuai ya. Harapan itu hendaknya berharap ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya yaitu nomor 15. Nah, di sini ada kalimat dilarang makan dan minum di dalam ruangan. Nah, Tono dan Banu pergi ke museum. Mereka melihat plang seperti gambar tersebut. Nah, plang tersebut berisikan apa nih? Nah, ini ada juga lingkaran lalu disilang. Nah, apakah harapan? B ajakan, C larangan yang keras, atau yang D larangan yang lunak? Manakah jawaban yang tepat? Apakah A harapan? Ternyata bukan. Ajakan juga bukan. Larangan yang lunak juga bukan. Jadi jawabannya adalah larangan yang keras ya. Berarti itu dilarang sangat ya. Tidak boleh memakan dan minum di dalam museum nih, di dalam ruangan ya. Oke. Baik, kita lanjut nomor selanjutnya yaitu nomor 16. Ya, coba kalian perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 16 dan 17. Ini namanya Museum Benteng Frederik. Museum Benteng Frederik adalah salah satu museum bersejarah di Indonesia, terletak tepat di titik 0 km Yogyakarta. Alamatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 6 Yogyakarta. Waktu kunjungannya Selasa sampai Kamis dari jam 7:30 sampai jam 4 sore. Sedangkan Jumat Minggu selesainya 4:30 sore. Nah, hari Senin tutup ya. Setiap hari Senin tutup ya ternyata. Pertanyaannya, harga tiket masuk yang anak itu Rp2.000, yang dewasa Rp3.000. Dewasa rombongan minimum 20 orang, harganya Rp2.000. Anak rombongan minimum 20 orang, Rp1.000. Nah, turis asing
Rp10.000. Baik, kita lanjut ke nomor 16. Nah, berikut ini pernyataan yang salah tentang brosur di atas. Apa yang salah? Apakah A. Harga tiket masuk sama untuk semua siswa? B. Museum Benteng Fredericton adalah museum bersejarah. C. Museum Benteng Fredericton terletak di Yogyakarta. Atau yang D. Hari Senin Museum Benteng Fredericton buka. Ini tidak ya. Harga tiket masuk sama? Ternyata tidak, kan semua beda ya antara anak-anak dengan dewasa ya. Apakah yang B. Museum Benteng Fredericton adalah museum bersejarah? Tadinya bukannya museum bersejarah. Ini museum bersejarah ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang harusnya yang mana? Yang A ya. Ini yang salah ya. Itu tidak sama ya. Jadi ini salah kunci jawaban ya. Jadi jawabannya adalah harga tiket masuk sama untuk semua siswa ya. Ini salah ini ya. Harusnya yang A. Mohon maaf. Salah kunci. Baik, kita lanjut ke nomor 17. Arum bersama 20 orang temannya mengunjungi Museum Benteng Fredericton. Harga tiket masuk yang dibayar oleh setiap anak berapa? Nah, setiap anak berarti satu anak bayarnya berapa? Ya, apakah A 5.000, B 4.000, C 3.000, atau yang D 2.000? A bukan, 5.000, 4.000 bukan, yang 3.000 bukan. Jawabannya yang D ya, 2.000. Baik, kita lanjut nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Ini ada pengumuman SD Negeri 6 Belah Batu pada hari Selasa 2 Mei tahun 2023. Siswa kelas 1 sampai kelas 6 melaksanakan upacara Hardiknas Hari Pendidikan Nasional tahun 2023 dengan menggunakan pakaian adat. Nah, siswa tidak membawa buku. Semua siswa pulang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, pertanyaannya adalah pengumuman pada gambar tersebut ditujukan kepada siapa? Apakah siswa SD Negeri 6 Belah Batu, atau guru SD Negeri 6 Belah Batu, atau yang C Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, ataukah yang D Lembaga Merdeka Belajar? Ini bukan, ini juga bukan Dinas Pendidikan.